Halo adik-adik manis semua, balik lagi bersama saya Emon di sini. Channel Dayat Emon. Oke, kali ini karena Dayat belum bangun jadi saya sendiri lagi. Ya, dan kali ini kita bakal bahas film yang cukup seru tentang zombie dan seorang pejuang serabi lempit. Kenapa serabi lempit terus? Ya karena kita suka serabi lempit. Oke, karena kita cowok dan suka serabi lempit. Jadi, cerita kali ini adalah tentang seorang pria yang berjuang sendirian di kota yang penuh zombie. Namun, di tengah perjalanannya dia dipertemukan dengan cinta yang mampu membuatnya tersadar akan arti hidup. Celah, abis Simon, ya udahlah, mending langsung kita mulai aja alur ceritanya dan tarik Mon ke modal. Di awal film kita akan ditunjukkan kondisi kota yang dipenuhi dengan zombie dan di sini karakter utama kita bercerita bagaimana dia jadi satu-satunya yang selamat di tengah bumi yang dipenuhi zombie. Doi menjelaskan kalau dia memiliki beberapa rule agar tetap hidup atau aturan. Dan aturan yang pertama adalah cardio atau berolahraga agar bisa lolos dari kejaran zombie. Yang kedua adalah double tap, yaitu memastikan kamu membunuh zombie dengan 2 tembakan. 1 untuk melumpuhkan dan 1 tembakan lagi di kepala untuk memastikannya mati. Dan yang ketiga adalah waspada kamar mandi, karena akan jadi sasaran empuk kalau kalian diserang saat pup. Logika yang bagus. Dan yang keempat adalah seatbelt, agar tidak terjadi seperti ibu-ibu ini. Nah kan, terbang. Dan kita akan dikenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Columbus, yang sedang isi bensin dan sedang dikejar-kejar zombie. Dan akhirnya dia pun berhasil selamat dengan menggunakan rule survivalnya. Columbus lalu melanjutkan perjalanannya, dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan mobil berlambang angka 3 pada pintunya. Pria dalam mobil itu bernama Tallahassee, seorang bapak-bapak nyentrik yang bahagia ketika ngebunuh zombie. Dan yap, mereka berdua adalah pemain Now You See Me. Setelah saling setodong senjata, akhirnya mereka berdua setuju untuk melanjutkan perjalanan bareng karena tujuan mereka satu arah. Oh ya, FYP, FYI, for your information, nama Tallahassee dan Columbus adalah nama tujuan perjalanan mereka dan mereka tidak menyebutkan nama asli mereka. Lalu di tengah perjalanan, mereka berhenti karena melihat truk Twinkie. Twinkie adalah roti favorit Tallahassee. Namun setelah membuka truk tersebut, Tallahassee malah ngamuk-ngamuk karena isinya bukanlah Twinkie, melainkan roti dengan rasa lain. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan Tallahassee yang masih gondok karena belum dapat Twinkie. Mereka pun mampir ke sebuah Indomaret karena Columbus kebelet pup. Sedangkan Tallahassee menunggu di luar mainan pisau. Di sini, Columbus menjelaskan bahwa dia punya penyakit kecemasan kronis di mana dia gampang sekali panik ketika takut. Dan ketakutan terbesarnya adalah badut. Ya, kenapa keluar dari situ saya nggak tahu. Dan scene pun flashback ke masa di mana sebelum zombie jadi tren di kota tersebut. Di mana Columbus masih jadi pria nolep yang sedang main game di rumahnya. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dan ternyata adalah seorang selabi lempit cantik yang sedang panik karena dikejar seseorang dengan penyakit aneh. Setelah Columbus berhasil menenangkan cewek tersebut, si cewek malah nyender ke bahu Columbus dan tertidur pulas. Sedangkan Columbus yang saat itu adalah jomblo nolep yang belum pernah ngerasain hangatnya serabi lempit pun kesenangan dan akhirnya ikut ketiduran dengan rudal yang bahagia. Dan ketika Columbus terbangun dari tidurnya, tiba-tiba si cewek sudah berhasil menjadi zombie tapi masih saja cantik. Columbus yang panik pun langsung berlari menghindari mbak-mbak zombie cantik tersebut dan malah tergenjot di dapur. Bahagia sekali ya, siapa yang tidak bahagia dikejar zombie cantik? Iya gak sih? Namun setelah melempari zombinya dengan barang yang tidak berdamage, dia berhasil lolos dan membunuhnya dengan tutup toilet. Mampus. Dan scene kembali ke perjalanan dua mas-mas lajang ini yang kemudian berhenti di Indomaret lagi untuk mengantar Tallahassee mencari Twinkie di sana. Perjalanan Tallahassee adalah untuk mencari Twinkie terakhir di dunia. Namun setelah masuk, bukannya menyiapkan tembak, Tallahassee malah bermain gitar.
Ternyata bukan tanpa alasan, suara gitar tersebut berfungsi untuk memancing zombie. Dan setelah zombie datang, Tallahassee pun langsung menghajar zombie-zombie tersebut dengan riang gembira. Setelah mengalahkan zombie-zombie di sana, mereka bertemu seorang gadis bernama Wichita yang meminta tolong pada mereka karena adiknya yang bernama Little Rock terkena gigitan zombie. Di sini, Wichita meminta Columbus dan Tallahassee menembak adiknya sebelum adiknya berubah jadi zombie. Namun karena mereka agak sedikit tidak tega, akhirnya Wichita meminta agar dia saja yang menembak adiknya dan mengambil shotgun yang dipegang Tallahassee. Namun tanpa diduga, Wichita malah menodongkan shotgun itu ke Tallahassee dan Columbus, yang ternyata mereka hanya berpura-pura agar bisa merampok senjata dan persediaan di mobil mereka. Dan dua serabi lempit muda ini pun pergi membawa mobil dua bujang yang cengkur ini. Kasihan sekali, tertipu serabi lempit. Ternyata Wichita dan Little Rock sedang menuju ke Pacific Playland, yaitu sebuah taman bermain yang menurut mereka tidak ada zombie di sana. Di sisi lain, Columbus dan Tallahassee berjalan dengan bete karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan Tallahassee pun meluapkan kemarahannya dengan memukuli mobil yang tak berdosa di pinggir jalan. Namun di tengah jalan, mereka menemukan sebuah mobil Hummer yang masih bagus, yang dilengkapi sepasang potongan tangan dan senjata lengkap di kursi belakang. Mereka pun kembali senang dan melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan mobil lawas Tallahassee yang parkir di tengah jalan. Tallahassee sudah mengira kalau itu adalah jebakan. Dia pun mendatangi mobil tersebut. Setelah dilihatnya aman, dia memanggil Columbus untuk mendekat. Namun ternyata di dalam mobil sudah ada Little Rock yang menodong Columbus dan mereka pun terpaksa harus menyerah. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan berempat bersama Wichita dan Little Rock di dalam mobil. Di perjalanan, Columbus bercerita tentang tujuannya ke Columbus adalah mencari keluarganya yang mungkin saja masih hidup. Namun Wichita keceplosan bilang kalau semua orang di sana sudah menjadi zombie. Hal itu tentu membuat Columbus sangat terpukul lantaran keluarga satu-satunya yang dia harapkan masih hidup ternyata sudah tidak ada lagi. Di sini Wichita pun merasa bersalah dan meminta maaf pada Columbus dan mencarikan mobil yang bisa dipakai agar Columbus bisa ke sana melihat sendiri keadaan di sana. Namun setelah menemukan sebuah mobil, Columbus tidak jadi mengambil mobil itu karena dia merasa tujuannya sudah tidak ada lagi. Dan karena Columbus naksir sama Wichita, akhirnya dia memutuskan untuk tetap di mobil bersama orang-orang tadi yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Oke, dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke California dan sampai di Hollywood, di mana saat Columbus akan mengambil map, dia dikejar zombie Charlie Chaplin dan zombie artis lainnya. Singkat cerita, mereka sampai ke rumah mewah milik seorang artis terkenal. Di sana, mereka beristirahat dan bersenang-senang. Columbus dan Little Rock pergi nonton ke bioskop pribadi, sedangkan Tallahassee dan Wichita joget bareng di ruang tengah. Namun tanpa diduga, terbangunlah seorang zombie dari tidurnya, lalu mendatangi Wichita dan Tallahassee yang sedang asyik main golf dan joget ria. Zombie itu datang dan membuat mereka panik, lalu Wichita refleks memukulnya dengan stick golf. Dan tanpa diduga, ternyata dia adalah Bill Murray, si pemilik rumah sekaligus artis terkenal Hollywood yang ternyata dia masih hidup. Dia sengaja berdandan seperti zombie agar bisa membaur dan tidak diserang oleh zombie lain, menurut dia. Di sini Tallahassee senang sekali karena dia sangat ngefans dengan Bill Murray. Dan mereka pun lanjut berpesta daun kering dan lalu berhalusinasi menjadi Ghostbuster. Memang orang mabuk kan aneh ya. Di sisi lain, Columbus yang sedang nonton sama Little Rock sedang bertanya-tanya tentang Wichita sudah memiliki pacar atau belum. Halus, PDKT dulu dong sama adeknya. Sedangkan di luar, Tallahassee, Bill Murray, dan Wichita berencana menakuti Columbus dan Little Rock dengan Bill yang menyamar menjadi zombie. Namun tanpa diduga setelah Bill masuk, Bill malah ketembak sama Columbus. Dan akhirnya Bill pun meninggal di tempat. Mereka pun mengadakan upacara kematian dan lalu membuang mayat Bill ke tempat sampah dari lantai 2.
Dan saat malam hari, mereka berempat main monopoli tanpa rasa bersalah. Dan di tengah-tengah permainan, Tallahassee menceritakan tentang anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Dan kenangan yang tersisa hanyalah dompet yang mereka buat bersama. Mendengar itu membuat Columbus dan yang lain merasa sedih dan prihatin. Tallahassee pun menangis dan... Mas, ngusapnya nggak pakai uang juga dong. Kan jadi sedihnya campur takabur kalau kayak gitu. Malam pun berlanjut. Terlihat Tallahassee sedang mengajari Little Rock menembak dengan benar. Sedangkan Wichita menggoda Columbus dengan mengajaknya minum. Mbak Emma Stone muda ki cakep bener ya. Saat sedang mabuk, mereka bercerita masa lalu dan lanjut berdansa bareng. Karena suasana kondusif dan hawa hangat yang disebabkan anggur mulai bergejolak, mereka pun mulai tergoda untuk bertukar ludah. Namun tiba-tiba Tallahassee datang meminta bantuan sesuatu. Dan Columbus gak jadi merasakan lembutnya bibir Mbak Wichita. Cenggur lagi. Esok paginya, mereka sadar bahwa lagi-lagi mereka ditipu Wichita dan adiknya yang meninggalkan para bujang ini dan membawa mobil serta persediaan senjata mereka. Singkat cerita, Wichita dan Little Rock sampai di sebuah taman bermain bernama Pacific Playland. Mereka pun masuk dan menyalakan semua wahana di sana, dan lalu mereka bersenang-senang. Namun suara gaduh dan cahaya terang dari taman bermain itu otomatis menarik perhatian zombie di sekitar sana, dan para zombie pun langsung berdatangan. Di sisi lain, Columbus merasa patah hati karena ditinggal Wichita. Karena baru pertama kali dia merasakan naksir sama seseorang. Tallahassee pun mencoba menghiburnya, namun Columbus tetap memasang muka galau. Akhirnya, Columbus membulatkan tekad untuk mengejar cintanya, yaitu Wichita. Meski sudah diperingatkan oleh Tallahassee, Columbus tetap ngeyel untuk berangkat. Sedang di sisi lain, Wichita dan adiknya sedang asyik main kejar-kejaran sama zombie di taman bermain. Karena sudah tidak tahu mau kabur kemana, mereka refleks naik ke histeria dan menembaki zombie dari atas. Namun mereka tahu mereka tak bisa turun lagi, sehingga Wichita menembak kontrol histeria tersebut. Alhasil mereka terjebak di atas dengan kerumunan zombie yang siap mengenyot mereka dari bawah. Kembali ke Columbus yang siap berangkat menggunakan motor. Namun tiba-tiba malah jatuh, Mas. Padahal udah keren loh tadi. Dan tanpa diduga, Tallahassee datang dan menyuruh Columbus masuk ke dalam mobil. Yang artinya Tallahassee siap membantunya mengejar cinta di lautan zombie. Wah, anjir keren. Singkat cerita, para bujang ini sampai ke Pacific Playland. Little Rock yang mengetahui itu pun langsung tersenyum manis bahagia bersama sang kakak. Dengan sigap, Tallahassee mengambil banyak senjata dan memancing semua zombie agar mengejarnya dan menjauh dari dua serabi lempit manis yang sedang nyangkut di atas tersebut. Kesempatan ini diambil oleh Columbus untuk menolong mereka. Tallahassee dengan riang menembaki semua zombie yang ada di sana. Sampai saat sedang di atas roller coaster pun, Tallahassee tetap menikmati wahana tersebut sambil nembakin zombie. Sedangkan Columbus yang menuju Wichita juga sedang asyik dikejar zombie sampai masuk di rumah hantu. Tallahassee berlari menuju sebuah stand boneka dan masuk di dalamnya. Dan scene paling epik pun dimulai. Di sini hanya dengan bermodal double pistol dan peluru yang terbatas, Tallahassee melawan rombongan zombie lapar yang berebut masuk ke dalam. Lalu scene berganti, berpindah ke Columbus yang akan menyelamatkan Wichita. Di sini, dia dihadapkan dengan ketakutan paling terdalamnya. Ya, benar sekali, zombie badut. Namun, demi cinta, Columbus membulatkan tekad melawan ketakutannya sendiri. Dia mengambil sebuah palu dan lanjut menghajar zombie badut tersebut dengan semangat. Dan zombie itu pun akhirnya meninggal. Singkat cerita, Columbus berhasil menurunkan Wichita dan adiknya dengan selamat. Dan sebagai rasa terima kasih Wichita pada Columbus, doi pun ngasih tahu nama aslinya dan langsung memberinya kecup basah. Di sisi lain kita bisa melihat Tallahassee yang ternyata masih hidup dan berhasil membunuh semua zombie yang tadi mengepungnya. Dan sumpah ini keren banget. Emon kira dia bakal mati tadi. Lalu terlihat Columbus dan Wichita berjalan mencari Tallahassee, di mana si Tallahassee sedang mencari Twinkie di dalam sebuah Indomaret.
Namun tiba-tiba ada suara dari gudang dan Columbus pun refleks untuk menembaki pintu gudang tersebut. Namun ternyata isinya hanyalah seorang tikus. Dan di dalamnya ternyata ada sekedus Twinkie yang sudah hancur tertembak oleh Columbus. Dan di sini kita bisa lihat muka Tallahassee yang kecut melihat itu. Namun mereka mendengar suara mobil dan mengira mereka akan ditinggal lagi. Mereka pun panik dan keluar. Namun ternyata Wichita dan adiknya tidak meninggalkannya, namun mempersilahkan mereka masuk mobil. Dan Little Rock pun memberikan Twinkie terakhir di bumi kepada Tallahassee. Dan Tallahassee pun terlihat sangat bahagia. Mereka akhirnya naik mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan dan film pun tamat. Film yang sangat menyenangkan sekali untuk ditonton. Kalau kalian mau nonton langsung tonton aja sih. Film ini lebih enakan ditonton soalnya kalian bisa menikmati manisnya Mbak Emma, cantiknya Mbak Emma Stone dan manisnya Mbak ini siapa yang jadi Little Rock? Lupa saya. Entahlah. Di Little Rock ini juga manis. Ya, jadi film ini selain menunjukkan serunya nembakin zombie, cerita romansa yang diselipkan pun tak kalah menariknya. Dan tinggal ada satu masalah lagi, yaitu pesan moralnya apa coba? Emon tahu. Kalau kalian jatuh cinta, jangan ragu untuk mengejarnya, sesusah apapun itu. Ibarat kopi dan rokok yang dinikmati ketika habis lelah bekerja, keberhasilan akan sesuatu bakal terasa sangat nikmat juga ketika kalian merasakannya setelah perjuangan panjang. Nah, itu dari Emon. Keren gak tuh? Coba deh dari kalian kayak gimana pesan moralnya? Emon pengen tahu. Oke deh, kira-kira segitu aja dulu ya, karena saya juga belum tidur, saya juga ngantuk. Jadi, Emon undur-undur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.